walaupun ini masih musik ketemu gubernur lagi, tapi ini bisa keluar kan, para itu bisa keluar duluan kan. Anda jangan lari nanti ya, jangan dikeluarin terus kabur lagi. Siapa? Ini 800 hektar sudah clear Bapak ini. Sebenarnya jadi, dari Kemenhub sudah diajukan 800 ya Pak ya. 160 sudah di-approve Pak. Ya. Saya di Indonesia. Wah, syukurlah. Enakan di mana? Indonesia ya? Iya. Sudah 33 tahun di sini Pak. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati pada hari ini, kenapa kami ada di sini pada hari ini? Soal ini berdasar arahan dan masukan dari Pak Dubes ke Arab Saudi, Abdulaziz, menyarankan kami sekaligus masuk isu ini dalam forum ini, dan terus terang kami tidak mengira ada forum seheboh ini yang diadakan. Kira ada rapat dengan 2-3 orang, ternyata ada puluhan atau ratusan orang. Jadi terima kasih banyak atas perhatiannya. Konteksnya yang mau dikasih tahu, memang Aqua punya niat dan sudah umumkan niat untuk investasi di Indonesia sebesar tahap pertama, sebesar 10 billion US dollars yang kami mau taruh di proyek-proyek energi terbarukan, gas turbine, desalinasi sama green hydrogen. Proyek yang kita membahas pada hari ini proyek yang pertama yang kita sudah mencapai financial close dan saat ini sedang dikonstruksikan, yaitu lokasinya di Waduk yang di Jawa Barat. Ini Pak prosesnya kenapa lama, apa yang kurang dan bagaimana mempercepatnya, silakan Pak. Baik, izin Pak Menteri, kami dari Kementerian Kehutanan mewakili Pak Dirjen Planologi Kehutanan. Perlu kami laporkan Pak, sebenarnya kami sudah diskusi dengan Pak Tim minggu lalu, sudah konsultasi dengan kami. Memang secara teknis permohonan ini belum masuk ke Kementerian Kehutanan Pak. Permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan itu, karena tadi ada salah satu syarat yang belum dilengkapi, yaitu rekomendasi Gubernur Jawa Barat Pak. Jadi sebenarnya di kami belum berproses, tetapi kami sudah memberikan asistensi ya Pak untuk hal-hal yang harus dilengkapi secepat mungkin. Kira-kira yang lain-lain udah lengkap, hanya satu itu aja yang belum? Hanya satu rekomendasi. Indonesia Power, udah apa aja yang dilakukan selama ini? Kenapa belum keluar tuh rekomendasi dari Gubernur? Siap, izin Pak. Jadi kami dari Indonesia Power selalu intens sebenarnya Pak dengan mitra kami, Acwa, berkomunikasi dengan bapak-bapak dari pemerintahan provinsi. Jadi memang kami sudah mencoba untuk terus memberikan support untuk penyediaan lahan pengganti Pak. Jadi kalau untuk proyek ini kami memang sudah siapkan. Sebenarnya tinggal ya proses saja Pak sebenarnya. Lahan penggantinya sudah ada? Sudah Pak. Ya. Ada betulan atau baru cita-cita? Sudah ada Pak, ini kan kebetulan di PLTA ya? Saguling itu, tempat di mana proyek itu dikembangkan, itu kan ada lahan milik PLN Group yang siap dialihkan menjadi kawasan hutan gitu Pak. Memenuhi syarat sudah? Iya Pak. Oke, saya tanya ke Pemda Jawa Barat sekarang. Gimana Pak tentang rekomendasi itu, apa yang diperlukan dan mereka sudah mengajukan belum selama ini? Yang pertama salam dari Pak Gubernur. Ya. Siap. Ya, ditunggu di Bandung, Pak, kalau ada waktu. Pak Menteri, kami sangat concern dengan investasi, bahkan kami laporkan triwulan 1, investasi Jawa Barat menembus 76,8 triliun, salah satu yang tertinggi. Jadi kalau Bapak menyampaikan tadi biasa dengan investasi besar, kami pun sangat terbiasa dengan menerima investor besar. Insya Allah. Mantap Pak, mantap. Dan kami proaktif Pak, kami sudah 2 kali ke lapangan, cek, recheck, cross check, memastikan dinamika lapangan dan apa yang bisa kami bantu. Terkait dengan permohonan PPKH, kewajiban kami adalah mengeluarkan pertek dari Dinas Kehutanan, kemudian puncaknya rekom dari Pak Gubernur. Dan kami laporkan saat ini sudah siap dikeluarkan. Sudah siap dikeluarkan. Ya. Dengan catatan, ya, ada Pak Menteri, karena kami pun ada tugas-tugas lain yang tidak kalah penting Pak. Jawa Barat adalah salah satu provinsi rawan bencana.
Satu bencana saja tempo hari di Bandung Barat, Pak, karena alih fungsi lahan, 68 warga kami meninggal dunia. Ini kan sangat memprihatinkan. Dan kami tidak mau terulang kembali, sehingga kami pun mohon dengan segala kerendahan hati, komitmen dari PLN dan PT Aqua. Untuk PLN, Pak, kami mohon kewajiban Bapak untuk lahan pengganti itu 1081 hektar di Jawa Barat. Dan baru terpenuhi 14,7% atau 159 hektar. Jadi masih cukup besar kewajiban PLN untuk menyediakan lahan pengganti. Tentu tidak bisa langsung pok terolong kalau kata orang Bandung, tapi paling tidak kami mohon agreement atau fakta integritas dari Bapak, sehingga kami yakin kita selesaikan paralel, Pak. Rekom dikeluarkan oleh Pak Gubernur, tapi PLN juga berkomitmen untuk secepatnya memenuhi kekurangan. Paling tidak jangan terlalu jauh, Pak. Karena target kami, Pak, untuk kawasan hutan ini sesuai dengan Undang-Undang 41, kami pun diminta oleh Bapak Presiden minimal menyediakan 30%. Kami baru memenuhi 21%. Jadi kami mohon dengan hormat, itu untuk PLN, Pak. Kami mohon fakta integritasnya, Bapak sampaikan saat ini dan kami langsung keluarkan juga rekom dari Pak Gubernur. Itu kemudian yang kedua, untuk PT Aqua, kami mohon nanti pembangunan instalasi pembangkit listriknya itu tidak menebang pohon. Ada komitmen untuk tidak menebang pohon. Kalaupun tak terhindarkan, tentu itu sangat minimalis, Pak. Jangan sampai nanti hutan yang saat ini kami jaga, kemudian ditebang sedemikian rupa yang pada akhirnya investasi lancar, tapi keberlanjutan tidak ada jaminan. Itu barangkali dua permohonan kami, dan dua-duanya kami mohon ada fakta integritas atau komitmen dari PT Aqua maupun dari PT PLN. Dan kami langsung luncurkan baik Vertek dari Dinas Kehutanan maupun Rekom dari Pak Gubernur. Seperti itu Pak Menteri, kami siap. Ya, kami laporkan juga laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat kuartal 1 5,79%. Ya Pak. Ya, alhamdulillah berada di atas rata-rata nasional 5,61%. Ini membuktikan bahwa kami tidak main-main dengan investasi. Pak Gubernur menegaskan terkait dengan investasi ini harus faster, cheaper, easier, better, dan safer. Dan kami lakukan yang terbaik. Dan kami bertaruh untuk itu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas informasi. Jadi kalau tanahnya clear, komitmen aja udah clear tuh. Cuman Komitmen tadi aja, Pak Dirut katanya udah siap, ternyata baru 14%. Coba jelasin. Jadi kalau untuk proyek ini kan sebenarnya kami hanya membutuhkan 31 hektar, Pak. Satu apa itu? Kumulatif Pak. Total. Kumulatif Pak. Karena sebelumnya juga punya tunggakan begitu. Jadi ini kesempatan kami menyampaikan. Kan dia nggak nebang Ya, pohonnya siap. kan sedikit karena cuma jalur listriknya aja kan. Ya, Iya. Nanti dimonitor aja sama Siap. Pemda Jabar gimana itunya. Tapi pasti ada yang kepotong sedikit-sedikit. Siap. Pak Dirut, Anda punya utang 1081 hektar gimana nih? Mohon izin Pak Menteri, ini kan kami mengapresiasi ini Pak dari Pemprov Jawa Barat ini sangat peduli pada lingkungan Pak. Jadi sesuai aturan sebenarnya PPKH ini bisa diganti dengan uang Pak, PNBP gitu kan. Tapi dari Pak Gubernur itu sangat peduli sehingga beliau mengenforce bahwa ini jangan diganti dengan uang, tetapi dengan penghijauan dengan lahan yang lebih baik lagi begitu. Nah, untuk yang kawasan khusus untuk program ini sudah ada 66 hektar. Kemudian seluruh program PLN karena Bapak Gubernur dengan Pemprov ini kami sesuai aturan betul bisa diganti dengan uang, tapi untuk Jawa Barat khususon ini bahwa we have to take care the environment, kira-kira begitu. Kemarin ada korban, jadi nggak mau Ya. waktu bencana alam Untuk itu masuk kami akal, komit, nggak mau terulang. Jadi kalau bisa diganti tanah, kan Anda uangnya bisa dikonvert ke tanah kan, kira-kira Betul. begitu. Jadi, Sudah siap berapa dan komitmen Anda seperti apa? Karena mereka minta komitmen ini. kami komit Pak, ini berproses
dari 1.000 sekian hektar ini seluruh proyek PT PLN yang ada di Jawa Barat termasuk Apercisokan dan lain-lain, kami komit Pak. Ini kami di internal juga sudah kami sampaikan bahwa ini adalah perlu berproses betul, pendanaan ada, lahannya sedang kami proses satu persatu. Nah khusus untuk proyek ini karena tanahnya sudah milik PLN maka bisa berlangsung dengan cepat dan 66 hektar sudah kami siapkan termasuk penghijauan di lahan tersebut agar proyek ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi untuk komitmen nanti segera kami tanda tangani Pak Sekda, terima kasih Pak. Kami menghadap Pak Gubernur nanti di Bandung, kemudian kami tanda tangani progresnya seperti apa, nanti di internal PLN juga membangun suatu roadmap-nya seperti apa, milestone-nya seperti apa, sehingga ada kejelasan antara Pak Gubernur dengan Dirut PLN, kami itulah saling bersahabat, itu saling mendukung. Demikian Pak Menteri, kami siap untuk menjalankan komitmen tersebut. Pak Dirut, kalau ngomong komitmen gampang. Saya pengen tahu Anda sudah sediakan seberapa dan time frame-nya ke depan seperti apa untuk memenuhi yang 1.081 hektar itu. Ada apa enggak rencana Anda, anggarannya seperti apa dan anggarannya sudah ada Bapak, tanahnya sedang dalam proses begitu Pak Menteri. Tahun ini selesai itu? Tahun ini Bapak, ini kami internal sedang merancang agar 1.000 itu bisa terselesaikan as quickly as possible begitu Pak. Dengan tentu saja kami memetakan seluruh tanah yang ada yang kami miliki PT PLN. Begini Mas, saya cuma pengen lihat time frame. Kalau setahun ini Mohon izin selesai. Pak Menteri ini, jadi anggaran sudah kami anggarkan dari setahun yang lalu Bapak. Kemudian procurement terakhir, procurement sudah ada Bapak, sertifikasi sedang berlangsung begitu Pak Menteri. Jadi 1.000 itu tanahnya sudah ada begitu Pak. Nah sedangkan proses sertifikasi dan lain-lain masih membutuhkan waktu Pak. Sehingga kami siap tanda tangan dan tahun ini Bapak untuk sertifikasi insya Allah Pak Menteri kami siap untuk mendeliver. Pak Sekda ya? Cukup gitu, bentuk apa aja komitmen yang apa saya, mereka cuma bilang saya komit tanda tangan udah, Anda perlu bukti apa lagi? Paling tidak ada tahun Pak, 1081 dipenuhi paling telat 2027 misal. Jadi clear gitu Pak. Gitu Pak. Clear, dia bisa akhir tahun ini Ya. malah Pak Sekda ngasih 2027, saya pikir masuk akal, clear ya? Ya. Iya. Oke. Kan tanah secara sertifikat mungkin bisa kami kuasai, tetapi juga mungkin perlu adanya, kan tidak ada ruang kosong Bapak. Tanah ada yang tinggal di situ dan lain-lain. Jadi kami membutuhkan waktu agar proses sosialnya juga bisa agak dingin begitu Pak Menteri. Mohon izin Pak. Dulu kan ingat tahun 2016, 2017, kita pokja yang sama itu mencari tanah PLN yang hilang sebesar 40 hektar lebih. Ketemu juga tuh setelah 16 tahun. Anda sekarang bisa sendiri atau butuh bantuan kami lagi? Mohon izin Bapak, ini kan procurement sedang ongoing Bapak. Ini 1.000 hektar, semua tanahnya sudah ada. Procurement ongoing, sertifikasi juga ongoing. Nanti di lapangan Bapak, ini kan perlu ada pembersihan juga dan itu kami akan melaporkan dalam forum ini Bapak. Kalau ada kendala, kasih tahu kami. Siapa? Karena dulu juga kita kerahkan seluruh pihak untuk membuat itu selesai. Dulu Indonesia Power juga bukan? Ibu itu, Ibu Intan. Ibu siapa? Intan. Pak. Iya kayaknya mereka. Jadi nggak apa-apa, eksekusi aja. Nanti kalau ada masalah kasih tahu kita. Ini kan bukan Menteri Keuangan aja, ada BPPN, ada BPN, ada ini semua di sini. Tentara, polisi semua di sini. Jadi kalau ada gangguan kasih tahu kami. Tapi kalau saya lihat sih, Anda punya kemampuan lah. Rambutnya udah cepak tuh. Siap. Jadi kira-kira 2027 bisa ya. Bisa. Nanti Anda akan ketemu Gubernur Jabar dalam waktu nggak terlalu lama kan untuk tanda tangan semacam komitmen gitu ya Pak ya. Sampai dengan waktu 2027.
1081 hektar itu terpenuhi. 1081. Sekarang, Pak, kalau ini kan udah Jabar udah siap mengeluarkan tadi rekomendasi untuk PPKH-nya ya. Begitu keluar, apalagi kendala Anda? Sudah selesai apa gimana? Baik, dan kami sangat berapresiasi sama apa yang disampaikan Wakil Gubernur tadi dan hatur nuni Pak. Jadi sebenarnya Pak Menteri memang ada frameworknya serupa MOU yang sudah siap ditandatangan yang akan mencatat semua isu yang sudah disampaikan Pak Wakil Gubernur, yaitu cara untuk sirahkan dan ganti lahannya dan kompensasinya. Jadi kami sudah siap, dokumennya memang sudah dibahas tiga pihaknya. Oke, itu nanti terusan internal PLN dengan ini kan clear, bisa teknis bisa dieksekusi dengan cepat. Cuman saya pengen tahu masih ada kendala lagi nggak? Jadi kalau kita simpulkan semuanya Pak, dan mungkin jawab pertanyaan yang tadi dari Wakub, memang jaringan listriknya tidak memakan hutan sebenarnya banyak. Yang satu tiang listriknya kurang lebih harus digundulin lahannya sekitar 40 kali 40 meter lah, kurang lebih seperti itu. Kami berkomitmen dengan rekan kami dari Indonesia Power untuk reforestasi lahan yang di sebelah, yang lebih daripada luasnya yang digundulin untuk tiang listriknya. Jadi net benefitnya dari ini sudah terjaga. Mungkin barangkali Pak Bernardus mau tambahin sedikit untuk itu. Oke, saya pikir clear ya. Ini secara teknis kalau kan bisa dikerjakan kan ya. Saya tanya Kementerian Kehutanan nanti kalau sudah keluar rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat dan lain-lain, Anda bisa proses berapa lama ini? Siap Pak Menteri, di SLA kami di regulasi. Clear ya. Pak Sekda, berarti Jabar udah bisa ngeluarin itu kan, itunya apanya, rekomendasinya. Walaupun ini masih ketemu gubernur lagi, tapi ini bisa keluar kan. Para itu bisa keluar duluan kan. Anda jangan lari nanti ya, jangan dikeluarin terus kabur lagi. Siapa? Ini 800 hektar sudah clear Bapak ini. Sebenarnya Jadi, dari Kemenhub sudah diajukan 800 ya Pak ya. 160 sudah di-approve Pak. Ya. Oke, Pak Dirut, ya, Pak Dirut PLN juga. Pak Menteri, kalau bisa disarankan supaya kita semua clear, apakah bisa kasih kepastian tanggal berapa langkah-langkah itu? Apakah surat rekomendasi gubernur bisa keluar misalnya akhir minggu ini? Saya udah bilang hari ini udah keluar. Hari ini sudah keluar. Dia jago dia. Tapi komitmen kan diikat di sini Pak. Dia nggak akan bisa lari. Artinya Bapak bisa keluarin sekarang, komitmen diikat di sini. Kita monitor dari sini terus dari waktu ke waktu. Kalau mereka deviate dari komitmen itu, ini saya snack, itu Menko Perekonomian, saya Menteri Keuangan, saya juga punya saham di situ kan ya? Udah nggak punya, tapi saya ngasih subsidi ke dia. Kita bisa enforce supaya mereka kerjakan itu. Jadi yang dikatakan di sini itu mengikat, semuanya nggak bisa main-main. Jadi even to hari ini atau besok mungkin terserah ini itu sudah keluar. Baik. Anda bisa mulai jalan, ajukan tadi ke Kementerian Kehutanan. Baik. Dan kami akan monitor progresnya dari waktu ke waktu. Harusnya kan 30 hari. Ya? 34 hari. Mungkin mereka akan lebih cepat. Jadi timeline-nya clear itu kan kalau let's say 1 bulan dari sekarang semuanya bisa jalan. Terima kasih. Anda Kalau mulai itu, jalan proyek-proyeknya itu segala macam. Kalau 1 bulan dari sekarang belum bisa jalan, kasih tahu kami lagi. Dan kami akan monitor on weekly basis progresnya seperti apa nanti ya Pak ya. Tim monitor ya.